Selamat sore, jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Seperti yang kita tahu ya, pada tanggal 20 pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ini dilakukan hingga sore. Hingga sore belum ketemu permasalahannya, dia resmi ditetapkan menjadi tersangka. Jadi beliau akan ditahan di KPK itu selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 nanti sampai tanggal 11 Maret untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang kita ketahui ya, Pak Hasto ini terlibat masalah kasus Harun Masiku ya. Dan beliau ini dianggap melanggar Undang-Undang Tipikor pasal 21, dan dengan penangkapan Hasto ini jelas saja membuat Ketua PDIP itu geram ya. Yang kita ketahui dulu juga ada janji politiknya Bu Megawati, kalau sampai Hasto ditangkap saya akan datang ke KPK gitu ya. Kita lihat nanti ya, apakah beliau benar-benar datang ke KPK atau tidak. KPK ini kan lembaga independen gitu, jadi jangan diganggu gugat atau apalah gitu. Yang sebetulnya beliau sendirilah yang memberi ide pada saat beliau menjabat dulu menjadi presiden, itu membuat KPK. Salah satu produk Megawati ini adalah KPK. Mungkin ya, jelas ini rasa sakit hati ya. Maksudnya beliau menyatakan kalau ini itu masalah Hasto ini bukan masalah hukum, tapi masalah politik. Jadi menurut beliau ya, jadi ini masalah politik yang dikehukum-hukumkan gitu ya. Dia coba dimasuki ke wilayah hukum. Tapi ya apa dibilang gitu, sekarang sudah terbukti atau apalah gitu ya. Yang intinya kita sebagai masyarakat cuma taunya, oh ditahan, berarti kasus ini adalah terbukti melanggar Undang-Undang Tipikor. Tapi kalau menurut Megawati kan tidak, yang artinya juga beliau memerintahkan kepada kader-kadernya kepala daerah untuk memboikot retreat kepala daerah yang diadakan di Magelang, supaya tidak menghadiri. Jadi kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah itu sama Megawati itu dianjurkan untuk tidak datang menghadiri retreat kepala daerah di Magelang. Dan dikomentari oleh Wali Kota Magelang, kalau kepala daerah itu kan milik rakyat gitu. Nah, kita kembalikan lagi ya, kalau kepala daerah itu memang milik rakyat ya. Ini ada statement sendiri yang dari Pak Jokowi ya. Berita dari Liputan 6 ini jelas gitu. Kalau Jokowi itu menyuruh, menegaskan lah gitu, untuk supaya seluruh kepala daerah itu datang ke acara retreat kepala daerah di Magelang yang akan diadakan di Akmil. Ya, dalam tanda kutip, Akmil ini kan istilahnya alma maternya Pak Prabowo gitu ya. Jadi Pak Prabowo ini ya, kalau kita lihat dalam masalah bidang makan gratis, menggunakan kodim segala macam, itu kan menggunakan alma maternya dulu gitu ya. Dan pernyataan Jokowi ini dengan tedeng aling-aling adalah untuk kepentingan rakyat. Jelas-jelas ya beliau menyatakan semua kepala daerah harus hadir di retreat di retreat kepala daerah di Magelang untuk kepentingan rakyat. Seperti itu. Tapi yang selama ini kita tahu dulu ya, seperti kades dan segala macam itu dikumpulin ya buat kepentingan politik, bukan kepentingan daerah. Ya ini kan sudah, wacana ini kan sudah terjadi lama gitu. Dan memang kalau kita lihat kembali kepada retreat kepala daerah ini, yang pertama itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kajian akademisnya. Yang kita bisa beri istilah ini tidak ada legal standingnya lah, seperti itu. Dan ada kata-kata nih ya Pak Agil, ambil dari ini netizen ya, namanya netizen gitu. Apa yang kita harapkan dari macan lansia yang dikendalikan oleh tukang kayu, sampai sebegitu tajamnya kritik-kritik para netizen ini. Dengan ramainya atau dengan kasusnya Pak Hasto Kristianto ini dijadikan tersangka resmi di KPK, ini juga Koni Bakri itu bereaksi ya. Entah ini dibuat juga di setting atau tidak ya, tapi kalau menurut Bagit kok kayaknya setting juga gitu. Artinya begini, jadi ada seseorang yang tinggal di Padang ya, itu membuat kontennya yang mengambil nama Koni Bakri. Yuk kita cek videonya. Hai,
Jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual apa ya, dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan. Dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you. Thank you Pak, bye. Ya, begitulah teman-teman ya pernyataan dari Koni Bakri yang artinya beliau menyatakan supaya Bapak ini itu tidak memakai namanya untuk mencari kepopuleran tanpa seizinnya. Seperti itulah kira-kira ya. Sebetulnya kalau menurut Pak Git ini, si Bapak ini juga, ya ini cuman asumsi Pak Git aja gitu ya. Seperti di setting, di upload, di blow up di mass media. Nah, dengan seperti itu, Koni muncul gitu ya. Koni Bakri ini muncul menyatakan kalau memang beliau itu memegang rahasia atau dokumen rahasia yang diberikan ke Pak Hasto terhadap Koni yang harus diamankan, kemudian tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh dipindah tangankan, dan berbagai macam hal lah yang di situ yang menurut beliau ini sudah perjanjian di depan notaris gitu. Dan dalam tanda kutip ya kita juga curiga juga ini ada apa enggak gitu loh. Artinya pernah beliau menyatakan juga kok kalau ini kita buka-bukaan ya hancur-hancuran gitu ya. Kalau menurut Pak Git ya udah hancur-hancuran lah, kita juga udah hancur-hancuran sekarang. Biar kita tahu bagaimana ulah pemimpin-pemimpin kita itu kan. Udah saking dongkolnya kalau kita itu dipermainkan yang enggak ini dari pihak satu dan pihak lainnya. Menurut Pak Git ya kita korban gitu loh. Korban yang cuman diberikan info-info yang sifatnya politis-politis gitu. Politis-politis yang akhirnya kita sama temen sendiri akhirnya berantem dengan oh ini isunya begini, ini semua, tapi nggak ada bukti realnya, kita nggak punya. Menurut Budiman Sujatmiko ya, Koni Bakri itu ikut menutupi kejahatan, yang tidak membuka rahasia tersebut. Kalau secara perjanjian di notaris kan memang tidak bisa itu diumumkan, kemudian dipindah tangankan, disebarluaskan, memang tidak bisa. Kalau sampai hal ini disebarluaskan ya secara transaksi di notaris tersebut, Koni Bakri kan melanggar hukum. Ataukah ini hanya hal yang dibuat-buat juga oleh Koni Bakri? Pak Git juga nggak tahu ya, artinya hal ini yang polemik yang sifatnya polemik dan adu argumen di mass media dan sosial media, ini kan membingungkan rakyat lah. Kita tuh sebetulnya tahunya informasi yang seperti apa sih yang benar, itu yang kita pengen tahu. Ya memang mau diakuin atau gimana, semua negara itu mempunyai namanya rahasia negara yang tidak akan dibongkar ke publik. Kalau ini dibongkar ke publik ya ini akan menjadikan perpecahan di bangsa, itu logis. Yang kita pengenin sebagai masyarakat itu ya mendapatlah sekali-kali data yang otentik gitu ya. Ya baru asik gitu loh. Kita ambil kesimpulan ya teman-teman, yang artinya dengan penangkapan Hasto ini resmi sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku dan dijadikan tahanan KPK ya, pernyataan ini kan 20 hari ya pernyataannya, jadi sampai tanggal 11 Maret besok. Ya, tapi kalau benar-benar terbukti kan akan masuk terus gitu, akan lanjut gitulah di pengadilan. Nah, ini disikapi oleh Megawati, artinya ini adalah bukan kasus hukum, tapi kasus politik yang dihukum-hukumkan lah, seperti itu.
Nah, ini pun terjadi akhirnya. Megawati juga menganjurkan kepada kepala daerah untuk tidak mendatangi atau memboikot pelaksanaan retret kepala daerah yang ada di Magelang. Yang sebetulnya juga kita lihat dari aspek hukum atau dasar hukumnya, kemudian dasar tata negaranya, kemudian dasar kajian akademisnya, ini semuanya juga tidak ada gitu loh. Jadi ini kalau menurut Pak Git, ya, asumsi Pak Git ini ya akal-akalan Jokowi juga, gitu. Akal-akalan Jokowi untuk memperkuat politiknya ya. Dari itu udah diperkuat gitu, dari Kim udah diperkuat kan hasil dari rekayasa Jokowi juga Kim itu. Kemudian ya diperkuat lagi dari sistem struktur di ruang lingkup kepala daerah yang dulu pernah terjadi juga gitu ya. Kasus waktu pilkada Jateng ya, kalau kepala daerah ada ditangkap di Hotel Semarang gitu. Tapi kan sampai sekarang nggak selesai juga, nggak ada kesinambungan kasus tersebut. Yang terakhir dengan blow up-nya atau dinaikannya kasus penyimpanan data rahasia dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Koni Bakri yang dalam hal ini juga pemindah tanganan dokumen itu melalui perjanjian di notaris ya, dan akhirnya disimpan di Rusia, ini digembar-gemborkan atau gimana gitu, nggak rakyat tuh jadi rame juga gitu tentang kasus ini. Yang sebetulnya gimana ya, kenapa Pak Hasto nggak angkat sendiri aja gitu loh, kalau memang benar datanya itu kejahatan Jokowi terhadap rakyat gitu yang sifatnya korupsi atau dan lain-lain, ya sudah, kalau memang datanya otentik, kenapa enggak gitu loh. Karena kan secara hukum masyarakat apapun di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum, termasuk presiden. Harusnya seperti itu. Buktikanlah kalau negara ini negara hukum, bukan negara yang omon-omon ya. Ini menurut pagi semuanya baru bersifat omon-omon. Yang katanya Koni Bakri itu menyimpan data rahasia kejahatan Pak Jokowi ini ya baru omon-omon. Oke teman-teman, tinggal kita lihat aja nanti hasilnya. Ini politik atau hukum, tapi kalau Pak Git sih lebih ke masalah politik semua ini. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian, terima kasih.